Yah, masa motor keren helmnya begini? Buang. Ini baru pas. Halo, balik lagi di Ripple Crew TV. Kali ini kita mau ngebahas tentang Honda CB 150X. Penampilannya oke banget. Kalau dari sisi desain, nggak ada yang punya pendapat lain. Semua bilang desainnya bagus banget, gitu. Kalau untuk mesin, nanti kita coba. Kalau untuk performance, gimana ya? Katanya Honda, ini adalah motor adventure touring. Jadi harusnya enak banget buat touring dan bisa buat adventure dikit-dikit. Nah, itu kita pengen cari tahu hari ini seberapa jauh motor ini bisa dipakai buat adventure dan seberapa nyaman dia dipakai waktu touring gitu. Kita juga akan ngecek performance mesinnya. Kalau mesinnya sih harusnya dari CB 150 yang kita udah tahu ya, udah banyak dipakai di jalan-jalan. Cuman mungkin untuk adventure tuningnya agak berbeda. Ntar kita cek juga. Kalau dari velg sih ini seperti ban ini ya, ban aspal. Jadi velgnya 17. Kalau ban off-road itu biasanya velgnya kalau nggak 21 inch, 19 inch. Tapi kalau ini 17, belakangnya juga 17. Jadi kayaknya emang lebih bias untuk penggunaan aspal. Gitu. Terus kemudian ban yang dipilih juga ban standarnya ada ban aspal. Velg juga masih spoke ya, belum jari-jari. Jadi emang agak hati-hati kalau dipakai di jalan jelek atau jalanan off-road. Motor ini udah ada standar 2 sama standar samping. Lumayan kalau buat nyuci atau beres-beres. Posisi riding, stangnya tinggi, posisi badan tegak, enak buat jalan jauh. Kalau untuk dari tinggi sih, tinggi gue 174. Gue bisa 2 kaki nyampe tanah, 1 kaki napak, 1 kaki agak jinjita ya. Kayaknya untuk orang yang tinggi 160-an masih enak nih motor. Nggak berasa berat motor ini walaupun ini gede banget ya. Fairingnya gede banget nih. Tapi nggak kerasa berat kalau digerakkan ke kanan ke kiri kayak gini. Windshield juga tinggi untuk menghalau angin ya. Jadi kayaknya kalau buat jalan jauh nggak takut masuk angin. Gitu kali maksudnya. Oke deh, nggak usah kebanyakan ngoceh lagi. Kita langsung aja bawa ke jalanan. Siap-siap dulu ya. Kita tes untuk filtering di kemacetan. Bodinya cukup enteng, handlingnya enak. Ini kayaknya karena shocknya bagus. Shocknya udah Showa loh, padahal motor ini nggak terlalu mahal. Showa itu biasanya ada di motor-motor mahal kayak kalau di Honda ya CBR 2,5 baru ada ya. Oke, buat nyelip-nyelip enak kok, nggak berasa berat di motor. Oke, handling cek, handling nyaman. Enak.
Kalau naik motor di Indonesia, mau touring maupun city riding ataupun sehari-hari, nggak bisa dilepaskan dari kemacetan. Jadi emang perlu dicek, enak nggak buat macet-macetan. Untuk posisi berdiri ini pas banget, ketinggian stangnya bagus, ketinggian stangnya pas, cuman footpacknya itu kecil ya, jadi agak kurang nyaklek kalau buat ini, kurang lebar tapaknya. Jalannya sepi. Ayo kita coba test speed ya. Ya, betul. Di RPM 6.000, 7.000 baru berasa ada powernya, baru berasa ada dorongan. Sepertinya emang lebih cocok buat touring ya. Kalau buat off-road kayaknya nggak dapet deh power. Kemarin ada waktu gue post pertama kali ada yang nanya gimana kalau di jalur off-road. Kayaknya sih bukan motor off-road ya, tapi ayolah kita coba dikit off-road ringan aja ya. Oke, ini nggak terlalu parah sih, cuman tanah dan batu-batu dikit, jalanan nggak rata. Untuk kayak gini shocknya masih cukup. Agak terlalu keras ya, settingannya ini buat aspal sebenarnya ya, tapi bisa kok, masih bisa buat light off road kayak gini yang nggak terlalu berat ya. Wow. Oh iya, pantulannya emang kuat, terlalu keras, shocknya settingannya keras ya, bukan buat off road sebenarnya. Oke. Nah, kalau kena lumpur ya ban belakangnya meleset karena emang bukan ban off-road. Coba kita agak ngebut dikit. Oke, enak, suspensinya masih bisa menahan. AC. Asik juga motor ini ya. Dia ringan, jadi nggak terlalu berat untuk kalau misalnya kita agak miring dikit atau perlu koreksi, nggak terlalu susah koreksinya. Oke. Ya seru juga buat dimainin off-road, tapi kayaknya jangan sering-sering deh. Kayaknya motornya nggak dibuat untuk itu rangkanya. Motor ini tadi gue udah bilang posisi ridingnya nyaman untuk jarak jauh. Mesinnya juga cukup lah ya. Kan dia agak peak di dia mulai ada powernya itu di RPM yang agak atas, justru menengah ke atas. Jadi untuk touring yang jalannya kebuka atau jalannya agak jauh tuh lebih enak. Touring atau adventure kita nggak selalu nemuin jalan raya, sering itu kita harus masuk keluar kampung. Nah di sini motor CB 150X ini membantu. Kalau untuk polisi tidur enteng lah, bisa ditelan sama dia. Suspensi travelnya tinggi gitu kan. Jalan-jalan kecil nggak apa-apa, dia bobotnya ringan. Jadi untuk selap-selip masih enak. Kadang juga ada yang disasar nama Google Map harus masuk gang. Mari kita lihat. Isi. Ya biarin dah.
Ini kita coba masuk ke Gang Senggol. Nih kanan kiri itu kecil banget. Motor harus, kalau papasan harus satu-satu berhenti. Tapi masih bisa, masih enak sih handlingnya. Ini dari suspensi yang nyaman dan bobot yang ringan. Lanjut di Gang Senggol. Asik. Tiba-tiba ada tikung mendadak, nggak masalah. Bobotnya ringan, jadi gampang sih banting kanan kiri. Ada tikungan patah lagi, nggak masalah. Enteng, motor enteng. Itu enaknya motor enteng. Tikung-tikungnya gampang. Oke, kita jadi udah nyobain CB150X ini tadi di jalan raya, kemudian di jalan-jalan sempit, gang-gang sempit, juga ada sedikit nyobain off-road ringan. Kesimpulannya ini motor oke banget. Suka nggak suka harus coba. Kenapa gue bilang gitu? Karena ini unik karakternya. Belum ada motor yang begini, karakter adventure, tapi di cc yang kecil. Ada yang 250 cc ke atas kan. Nah, kalau di sini kesan yang bisa gue dapatkan adalah ini motor enak buat touring, buat jalan jarak jauh. Kalau untuk speed ya jangan cari yang 150 kalau mau speed gitu kan. Kemudian handling enak banget, suspensi dan beratnya itu mendukung supaya dia handlingnya enak. Kemudian untuk off-road kayaknya jangan deh, karena motor ini sepertinya nggak dibuat untuk off-road dari sisi sasis maupun suspensi maupun bannya gitu. Jadi emang enaknya ini untuk touring dan jalan yang agak rusak sedikit nggak apa-apa, tapi bukan off-road. Oke, gitu aja pesan dari gue. Suka nggak suka harus coba. Thank you.